Halo semuanya, kembali lagi di General Reading bersama saya Dina. Nah, di video kali ini saya mau reading tentang kelebihanmu yang tidak kamu sadari. Jadi, sifat baik apa yang sebenarnya itu tidak dimiliki oleh semua orang, tapi kamu memilikinya. Yang kamu menganggapnya itu adalah suatu hal kecil, padahal sebenarnya tidak semua orang memiliki itu. Gitu. Oke. Seperti biasa akan ada 3 tebaran nantinya. Teman-teman silahkan memilih 1, 2, dan 3. Ada tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Silahkan memilih menurut intuisi kalian mana yang sekiranya menarik hati kalian. Pilih pilihan pertama kalian. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran pertama. Jadi kelebihanmu yang tidak kamu sadari. Buatmu mungkin hal kecil, tapi sebenarnya itu adalah hal besar untuk orang lain. Gitu. Anugerah besar yang tidak dimiliki oleh semua orang, tapi tidak kamu sadari. Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Kita lihat detailnya tentang kelebihanmu untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama. Oke. Ada Three of Swords dan satu lagi Six of Cup. Baik, jadi kelebihan teman-teman yang tidak disadari, terutama untuk yang memilih tebaran pertama ini, yaitu kalian memiliki sifat yang tidak mudah putus asa gitu. Jadi walaupun ada kegagalan, walaupun ada masalah, ada kekecewaan yang terjadi, kalian itu selalu bisa menemukan sisi baik dari segala hal. Jadi kalaupun kalian baru saja mengalami kekecewaan atau masalah gitu, mungkin penolakan, pengabaian, kegagalan proyek atau sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kalian itu akan cenderung tetap optimis, tidak mudah putus asa, dan pandai melihat sisi baik dari segala sesuatunya gitu. Jadi mudah ikhlas gitu. Jadi orang yang gampang legowo, orang yang mudah ikhlas, yang nggak pendendam, yang bisa ya udah let it go aja gitu. Biarin yang udah berlalu, ya udah biarin aja berlalu. Kalian akan fokus pada next step gitu. Kalian akan fokus pada langkah-langkah selanjutnya. Ya udah, kalau kemarin gagal ya mungkin memang itu rezekiku segitu gitu. Memang jatahku, bagianku memang kayak gitu, jadi ya udah aku terima aja. Jadi orang-orang yang penerimaannya tinggi gitu, jadi yang enggak protes, yang enggak mudah marah, kesel sama situasi. Misalnya ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai keinginan kalian gitu, jadi kalian seolah-olah tuh selalu bisa mikir kalau mungkin ini memang yang terbaik buat aku gitu. Rencanaku menurutku mungkin itu terbaik, tapi Tuhan yang tahu segalanya gitu. Bisa aja kegagalan ini atau mungkin hasil yang sedikit ini justru adalah ini yang terbaik buat aku gitu. Jadi kalian itu seolah-olah bisa mudah menerima keadaan, mudah ikhlas gitu. Jadinya ringan juga di hati karena kalian nggak menampung banyak kekecewaan. Jadi kalau ada kekecewaan, ada kegagalan, itu tuh kalian gampang melepasnya. Jadi hati kalian itu nggak penuh
nggak dipenuhi sama trauma, sakit hati, kekecewaan atau kesedihan gitu, karena kalian mudah melepaskan itu, kalian mudah juga memaafkan orang yang sudah menyakiti kalian. Jadi misalnya ada orang yang jahat sama kalian, kalian itu nggak pendendam, kayak marah tuh ya udah 1-2 hari aja, habis itu selesai, kalian lupain itu, kalian maafin itu, dan kalian move on gitu. Jadi orang-orang yang gampang move on, orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, orang-orang yang mudah menerima keadaan gitu. Kayak pasrah aja, oh ya udah, mungkin memang jatahku segini, rezekiku memang ini, jadi ya udah aku terima aja, mungkin ini yang terbaik gitu. Nah, menurut kalian ini mungkin bukan suatu kelebihan gitu, tapi sebenarnya ini adalah kelebihan besar, anugerah buat kalian, karena nggak semua orang itu mudah memaafkan orang lain, tidak semua orang itu mudah menerima keadaan gitu. Ada yang terus-terusan menyalahkan keadaan, mengutuk keadaan gitu, orang yang terus-terusan playing victim oleh keadaan, banyak gitu. Dan kalian itu punya kelebihan, punya anugerah besar untuk bisa mudah ikhlas pada keadaan gitu. Jadi hati kalian itu ya lebih ringan daripada orang-orang yang selalu memendam kebencian, iri hati, kekecewaan, gampang kesel gitu. Nah, kalian itu enggak, kalian itu mudah ikhlas, mudah menerima. Jadi sisi penerimaan kalian terhadap keadaan itu besar, karena kalian bisa selalu cenderung lebih mudah melihat sisi baik dari segala sesuatunya. Jadi hati kalian itu ya mudah tenang, mudah damai, karena ya itu tadi, sifat kalian yang ikhlas, yang gak mudah menyalahkan orang lain gitu. Mungkin keadaannya begini atau muncul masalah ini, siapa tahu ini dari akunya juga yang salah gitu. Jadi ya itu tadi, sisi penerimaan kalian, sisi introspeksi kalian itu besar. Jadi kalian gak mudah menyalahkan keadaan, tidak mudah mengutuk keadaan, jadinya pun langkah kalian itu ringan gitu, gak terbebani, gak terbayang-bayangi masa lalu. Itu sebenarnya itu adalah kelebihanmu yang tidak kamu sadari, itu adalah suatu hal besar, anugerah besar yang kamu miliki dan tidak dimiliki oleh banyak orang gitu. Jadi sadari itu, karena dengan menyadari kekuatanmu, kelebihanmu, sekaligus kekuranganmu, disitulah kamu akan menemukan kekuatanmu. Kamu akan bisa memberdayakan kekuatan dan kelebihanmu itu, serta kamu bisa mengoptimalkan kekuranganmu, sehingga kekurangan dan kelebihan itu dua-duanya akan menjadi kekuatan bagimu gitu. Nah, itu tadi kelebihan yang tidak disadari oleh teman-teman yang memilih tebaran pertama. Ya, kita lanjut ke tebaran kedua. Kelebihan yang tidak kamu sadari untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Percaya pada ketidakmungkinan. Wow, apa ini? Oke, kita lihat detailnya. Believe in the impossible, percaya pada ketidakmungkinan. Ada wheel of fortune, sama satu lagi three pentacles. Oke. Jadi kelebihan yang tidak disadari oleh teman-teman yang memilih tebaran kedua adalah kalian itu memiliki rasa pejuang yang besar. Rasa pantang menyerah kalian pada kehidupan itu besar. Rasa optimistis kalian itu juga besar gitu. Jadi kalian itu tidak mudah menyerah meskipun ada kesulitan, meskipun ada tantangan, kalian akan selalu memperjuangkan keinginan kalian. Kalian akan selalu berjuang memenuhi target kalian. Gitu. Jadi rasa optimistis bahwa meskipun ada kesulitan gitu, meskipun ada tantangan, kalian akan percaya bahwa pasti ada jalan, aku hanya belum menemukannya, bukan berarti aku tidak akan menemukannya gitu. Jadi orang-orang yang optimistis, yang daya juangnya itu besar, yang ngerasa percaya dirinya juga besar, jadi dia pantang menyerah walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, dia nggak akan mudah mundur gitu. Dia akan selalu jeli melihat
melihat peluang, jeli melihat jalan keluar, ya jadinya dia akan, kalau misalnya startnya bareng nih, ada beberapa orang gitu. Nah, orang-orang di tebaran kedua ini adalah orang-orang yang bakal sukses duluan. Dia akan mencapai garis finish duluan ketimbang yang lain. Karena itu tadi, setiap ada kesulitan dia nggak akan nyerah. Jadi semangatnya itu persisten gitu. Semangatnya dari awal sampai akhir itu sama gitu. Karena kan kebanyakan orang tuh biasanya di awal itu semangatnya 100%, pertengahan mulai 70%, sampai akhir nanti semangatnya turun gitu kan persentasenya. Nah, untuk orang-orang di tebaran kedua ini, semangat kalian itu dari awal sampai akhir konstan, sama gitu. Jadi stabil gitu semangatnya. Nah, karena itu orang-orang di tebaran kedua ini biasanya dalam mencapai sesuatu, dia akan nyampe duluan, dia akan berhasil duluan, akan sukses duluan gitu. Menurut kalian mungkin ini bukanlah suatu hal besar ya, padahal ini adalah kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Ini adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang-orang di tebaran kedua. Sifat optimistis, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, yang daya juangnya tinggi, yang selalu jeli melihat keadaan. Dia pandai melihat setiap detail dari suatu keadaan. Jadi dia pandai menemukan celah gitu. Oh, kalau ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, celah-celah itulah yang dia tuh matanya seolah-olah jeli banget ngelihat kesempatan, ngelihat keadaan dari berbagai sudut pandang ya. Jadinya dia pandai banget menemukan peluang gitu. Kayak apapun yang dipegang tuh bisa jadi uang gitu, ibaratnya gitu kalau tentang material things gitu. Jadi orang-orang yang jeli ya di tebaran kedua ini, orang-orang yang jeli, daya juangnya tinggi, nggak mudah menyerah ya, jadinya dia bakal sukses duluan di sosial, di masyarakat tuh orang-orang di tebaran kedua ini akan sukses duluan gitu. Semangatnya dari awal sampai akhir itu konstan, jadi dia tuh persisten dalam mencapai targetnya, mencapai tujuannya, mewujudkan impiannya. Orang-orang seperti tebaran kedua ini akan selalu persisten. Dia tahan banting segala macam tantangan, problem, masalah, nggak menyurutkan semangatnya untuk sampai di garis finish apapun yang dia targetkan gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, sadari kelebihanmu ini. Ini adalah suatu kelebihan besar, anugerah besar yang tidak dimiliki oleh semua orang dan kamu memilikinya. Jadi berdayakan ini, optimalkan ini agar kamu bisa mencapai segala tujuan baik yang kamu inginkan, agar semua impianmu itu tercapai dengan mudah gitu, mudah dan berkah gitu. Nah, itu tadi kelebihan yang tidak disadari oleh teman-teman di tebaran kedua. Daya juangnya tinggi, dia pantang menyerah. Kita lanjut ke tebaran terakhir, tebaran ketiga. Jadi kelebihan yang tidak disadari oleh teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Satu, dua. Berserah pada ilahi, surrender to the divine. Ada high priestess dan the hermit. Oke. Baik. Jadi kelebihan yang tidak disadari oleh teman-teman yang memilih tebaran ketiga, yaitu jeng jeng jeng. Jadi kalian itu memiliki level atau tingkat spiritual atau kerohanian yang besar, dalam artian koneksi kalian kepada ilahi, kepada semesta. Jadi koneksi kalian terhadap Tuhan itu dalam gitu. Jadi orang-orang yang mungkin sudah tercerahkan, yang sudah mendapatkan enlightenment dari berbagai tempaan kehidupan. Jadi orang-orang yang sudah, kebanyakan orang-orang sudah awakening, orang-orang yang sudah tercerahkan, hatinya sudah hatinya sudah surrender dalam menjalani kehidupan gitu. Jadi orang-orang yang di kehidupan ini tuh memiliki koneksi yang kuat dengan divine, dengan Tuhan, dengan ilahi.
Jadi tingkat spiritualitas kalian itu di atas rata-rata, bukan di atas rata-rata ya, lebih kuat ketimbang orang kebanyakan gitu. Mungkin teman-teman yang gifted bisa terus kemudian ya itu seorang spiritualis, jadi inner wisdomnya atau kebijaksanaan yang berasal dari dalam diri kalian itu besar gitu. Jadi orang-orang yang mudah sekali terkoneksi dengan inner self kalian, jadi orang-orang yang grounded, orang-orang yang terpusat dengan inner self-nya. Jadi gampangnya tuh orang-orang yang jangkarnya kokoh, jadi orang-orang yang spiritualitasnya tinggi, yang hatinya itu berorientasi pada keilahian. Jadi ruhani kalian, spiritualitas kalian itu tinggi. Kalian gak banyak ngomong, gak banyak melakukan hal-hal yang merugikan. Jadi tujuan kalian kesini ya untuk salah satunya melebur karma, menyelesaikan karma, atau juga membantu peradaban bumi gitu. Orang-orang yang kesini tuh udah tahu misi jiwanya adalah untuk memajukan society, untuk menggerakkan society, untuk turut mendukung pergerakan pergeseran energi bumi menuju kehidupan yang lebih tercerahkan gitu. Jadi para light worker juga bisa jadi orang-orang gifted, orang-orang yang dianugerahi kesadaran tinggi. Jadi mindfulnessnya itu nggak on off gitu, tapi mindfulnessnya itu udah selalu on terus gitu. Jadi dalam setiap tindakan, setiap sikap, setiap pengambilan keputusannya itu tujuannya atau acuannya adalah divine gitu. Jadi acuannya adalah ilahi, adalah untuk Tuhan. Jadi kalian kesini tuh udah membawa sebuah kesadaran yang tinggi bahwa kalian adalah para pekerja cahaya yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu pergeseran energi bumi menuju kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang penuh kasih sayang, kehidupan yang dipenuhi dengan cahaya. Jadi orang-orang yang bisa mengkonversi dark corners, mengkonversi kegelapan menuju cahaya. Jadi mereka mungkin tidak banyak berorientasi pada material things. Jadi tujuan mereka itu ya perpanjangan tangan Tuhan. Jadi kalau untuk orang-orang yang sudah menyelesaikan karmanya, ya kalian kesini tuh sebagai bala bantuan, perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu sesama menemukan cahayanya, membantu sesama untuk menemukan jalan pulang. Jalan pulang ini adalah jalan pulang menuju ilahi, jadi jalan pulang menuju kesadaran tertinggi. Mungkin menurut kalian ini adalah hal biasa, hal sepele gitu. Padahal ini adalah sebuah kelebihan, sebuah anugerah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kalian dibekali, kalian lahir ke sini tuh dibekali kesadaran yang tinggi. Kalian sudah tercerahkan, sudah awakening, entah awakeningnya itu dari lahir karena memang jiwa tua, atau awakeningnya itu karena tempaan kehidupan di awal-awal kehidupannya. Jadi intinya saat ini kalian itu bertugas atau membawa misi untuk membantu sesama menemukan cahaya, karena kalian sudah menemukan itu, kalian sudah tercerahkan gitu, sudah enlighten, sudah awakening gitu. Nah, jadi itu untuk teman-teman di tebaran ketiga ini, orang-orang yang mungkin gak punya banyak obsesi lagi terhadap dunia, kalian fokus utamanya adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memajukan society gitu, untuk menggerakkan masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik lagi gitu. Jadi untuk membantu sesama menemukan cahaya gitu. Ya itu tadi kelebihan yang tidak disadari oleh teman-teman di tebaran ketiga, di tebaran terakhir. Seperti biasa, kita tutup reading ini dengan sebuah kesimpulan. Jadi kelebihan yang tidak disadari oleh teman-teman mulai dari tebaran pertama tadi. Jadi orang-orang di tebaran pertama tadi memiliki kelebihan, kamu mudah menerima keadaan. Jadi sisi penerimaan dirinya itu sudah besar.
Jadinya kamu tidak mudah menyalahkan keadaan, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kamu somehow selalu bisa melihat sisi baik dari segala situasi. Jadinya tidak terus berkutat pada masa lalu. Jadi kehidupan kalian itu lebih ringan daripada orang kebanyakan karena kalian tidak membiarkan masa lalu itu menghantui kalian gitu. Jadi langkah kalian itu ringan, kalian juga orang-orang yang ceria karena mudah memaafkan. Kalau marah ya udah 1-2 hari aja, habis itu move on, next stepnya gimana ya udah dijalanin gitu. Jadi orang-orang yang pandai memaafkan, pandai melihat sisi baik dari segala situasi gitu. Nah, sedangkan kelebihan untuk teman-teman di tebaran kedua tadi adalah orang-orang yang memiliki daya juang tinggi, semangatnya itu konstan dari awal sampai akhir, selalu semangat. Orang-orang yang pantang menyerah walaupun banyak tantangan, banyak masalah, itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk mewujudkan cita-cita kalian gitu. Nah, sedangkan kelebihan untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga tadi adalah kalian lahir dengan kesadaran yang tinggi. Jadi mindfulness-nya itu udah selalu on. Orang-orang yang udah awakening entah dari lahir karena memang jiwa tua atau awakeningnya itu karena berbagai masalah, berbagai tower moment di awal kehidupan kalian. Jadi intinya orang-orang yang sudah awakening, para light workers yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu sesama, untuk membantu pergeseran bumi menuju bumi yang lebih baik lagi, yang penuh dengan kasih sayang. Jadi orang-orang yang gak banyak memiliki obsesi pada dunia, jadi fokus utamanya adalah untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, membantu sesama, membantu semua orang, membantu semua makhluk untuk menemukan jalan terang gitu, untuk menemukan cahaya. Jadi karena banyak orang yang masih tersesat, nah kalian itu salah satu pekerja cahaya yang membantu mereka menemukan jalan kembali menuju Tuhan. Maksudnya untuk kembali menemukan kesejatian hidup di dalam dirinya. Nah, kalian adalah orang-orang yang seperti itu. Jadi kesadaran kalian itu sudah tinggi, inner wisdom kalian itu sudah tinggi. Jadi kalian orang-orang yang koneksinya dengan Tuhan itu kuat, spiritualitasnya tinggi. Nah, itu tadi kelebihan yang tidak disadari dari mulai tebaran 1 sampai tebaran ketiga. Jadi semoga bacaan ini bisa bermanfaat untuk kalian agar kalian bisa lebih memahami diri kalian sendiri, agar kalian bisa memberdayakan dan mengoptimalkan kelebihan yang sebenarnya itu adalah anugerah dari Tuhan sebagai alat sarana bagi kalian untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih optimal lagi. Nah, karena ini bersifat general reading, jadi energi yang terbaca adalah energi kolektif. Untuk sesi reading privat personal silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan DM saya di situ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dari akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.